Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah orang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina balai kampung yang alhamdulillah sudah wajah baru, sudah terlihat, yang alhamdulillah semoga dongkapnya orang sadayana menanggung ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih hormat nyaeta kasepuan orang tua kita semuanya yaitu Bagung. Ya alhamdulillah kita doakan semoga senantiasa selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada Bapak RT dan juga semua saja tokoh masyarakat, tokoh ulama, ibu-ibu jamaah hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf yang alhamdulillah yang tadinya rencana kita awalnya di masjid nanti malam, tetapi dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai alasan dan rembukan, insya Allah yang terbaik tempatnya di sini. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu RT 3 dan 4. Apa RT lain? RT 3 4 aja. Oh. Alhamdulillah. Monggo lebet Bu. Santai, acaranya santai. Masuk di dalam luar hujan. Alhamdulillah kita bisa ngumpul sigakia, bisa silaturahmi. Justru saya juga baru kali ini melihat ada cabai di tusukan. Saya bangga Bu, kenapa di Pacitan itu nungari sigakia ya. Jadi kalau di sana itu ya jarang sekali ada pengajian, jarang ayat budaya keselengit gitu ya. Maka orang bangga disimbar bisa ngadel siga kieu nya. Aya naon eta? Cabe ditusuk jeung bawang. Nah, itu arana budaya. Budaya bisa bergaul, bercampur dengan agama, itu akan semakin baik. Jangan sampai budaya dengan agama itu bertentangan. Pasea ya. Itu tidak baik ya Bu ya. Sing agama ya kudu bisa menyatu dengan budaya, sing budaya juga bisa harusnya melihat agama itu sendiri. Kalau kita melihat sejarah Islam di Jawa, yang tadinya Jawa itu sebelum masuknya Islam itu masyarakatnya sudah mengenal yang namanya budi pekerti. Budi pekerti, anggah ungguh, lamun malik itu untuk bener ya. Lamun mendolimi orang itu untuk bener itu geus nyaho. Orang Jawa, orang Sunda itu geus nyaho. Ya. Maka tidak heran ketika Islam masuk ke Jawa, ke tanah Sunda, ya disempurnakan dengan agama dicampur dengan budaya. Islam tidak akan berkembang di Jawa kalau tidak menggunakan atau berbaur dengan budaya. Betul nggak Bu? Ya. Maka yang penting hati kita teruslah lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam masuk, kita bisa mengenal seperti ini.
Ya, yang namanya sholat, zakat, puasa, naik haji, kira-kira membawa sahabu Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang ayeuna insya Allah dalam rangka memperingati kelahiran beliau baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor kedua, dalam rangka orang sadayana mensyukuri sadayana nikmat ku Allah geus nu berek. Geus dibereknya eta salah hijina geus terehabna balik kampung yang alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah balik kampungnya geus luwih gagah. Gagah. Alhamdulillah balik kampungnya sudah mulai longgar. Maka nikmat yang sudah diberikan Allah pada sore ini mari kita syukuri. Ibu sehat sadayana sehat? Alhamdulillah pengajian Selasa sore kita alihkan di sini ya. Bagi ibu-ibu yang biasa ikut ya silahkan dipertahankan. Bagi ibu-ibu yang belum ikut ya kami mengajak seluas-luasnya kepada ibu-ibu sadayana, ayo sing bisa orang sadayana nimba ilmu, nimba kehadiran agar apa? Hidup orang sadayana menang itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang. Selamat datang. Lantas bagaimana Nabi Muhammad membawa ajaran dinul haq ya berupa agama Islam agar apa? Agar umatnya keluar dari apa? Alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang nya eta bisa berkenalan atau bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, ibu-ibu sudahkah hati sadar? Saya ingin bertanya Bu, ibu-ibu bisa datang ke dia numerek niat di hati ibu saha? Ayah bisa ngomong Allah ya. Lamun geus numerek niat ka dia ya muncul niat dari Allah. Eta berarti jangan diaku-aku, niat datangnya dari hati seorang. Lantas bisa diem sehingga kia. Saya bertanya, kira-kira bisa ngelampahkan, bisa memperjalankan ibu-ibu sadayana lempang kadia eta tisaha? Bisa. Kakina lempang sorangan bisa? Bisa. Lamun Allah menggerakkan malaikatnya menggerakkan seluruh tubuh kita, bisa ibu-ibu, bapak-bapak lempang dia? Ya? Bisa. Berarti Tuhannya siapa? Diri sorangan. Karena apa? Hati masih merasakan, mengakui bahwa lempang orang dia pedah tina kekuatan diri sorangan. Padahal kekuatan tina sorangan eta moal ayat lamun tak diberek kuridonya Allah Subhanahu. Lantas bagaimana suasana yang gelap gulita yang dimaksud agar kembali ke alam yang terang, yaitu ketika hati kita pertama sudah seluas langit dan bumi. Ibu-ibu hayang hatinya seluas langit dan bumi. Hayang tuh. Ya. Hati seluas langit dan bumi itu juga kia Bu. Di jejelan matahari panas nasi gak naon masih loba luas ini, bener nggak? Ya. Dijejeli bumi masih luas kene. Ya. Jadi dijejeli naon baik mual ngaruh. Ya. Ayak dulurna saudarana bisa beli kontainer katakanlah, beli pesawat ya, hati mual panasan.
Karena apa? Hati kita sudah luas langit dan bumi. Lantas ketika hati kita tidak seluas langit dan bumi, apa yang ada? Berarti hati kita cek. Berarti kalau hati belum seluas langit dan bumi, hatinya mesti sesempit kuburan. Kira-kira kuburan sempit tak, Bu? Sempit. Ayat nu jalma ngarim sak kieu dianggap kafir, ya. Dianggap syirik, ya. Itu jalma-jalma nu hatinya masih sempit. Padahal ini adalah wujud budaya yang ditanamkan oleh para wali Allah zaman dulu, apa? Untuk memperkenalkan agama budi, agama pekerti, sehingga apa? Islam dan akhlaknya orang Sunda itu bisa berperilaku hadir di mata Allah dan juga di mata manusia. Lamun tak melalui sikap dia mual, Bu. Islam mual masuk ke dalam hatinya umat di tanah Jawa. Nah, ini kalau tanya maksudnya naon, ini Bapak nun bisa jelaskan. Orang artinya apa gitu ya? Maksudnya naon? Iya aya ilmu kabeh, Bu, ya. Lamun hayang nyaok ngaji ke Bapung. Iya Pung, arana kumaha, maksudna kumaha Pung. Iya perlambang naon Pung. Tak Bapung kabeh nu bisa jelaskan. Maka engke lamun pas ikrar dijengekeun ulah sampai cuma ngobrol unggul, di dalam ikrarnya Bapung pasti terbesit apa? Nasihat-nasihat budi, sehingga apa? Hati kita semakin baik, semakin luas hati kita seluas langit dan bumi. Lamun hati kita sempit kuburan, kira-kira enak tahu? Mual ya. Sesek, marah, sebel, enak ya. Mas Wiki, pengajiannya diganti di balik kampung. Lamun hati saya masih sempit kuburan, pasti mengatakan jangan, tetap di masjid. Itu berarti hati saya masih sesempit kuburan. Tapi kita memandang, semua itu adalah Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, Allah yang berkehendak, sehingga ditempatkan di sini itu sudah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tadi saya nggak bisa ngerti kayak gitu, Bu. Ya, bener nggak? Ya, maka ayo ibu-ibu semuanya kita belajar. Kenapa sih orang mati ya? Orang mati itu matanya merem ya. Ayat tuh mata orang meninggal matanya melek ada. Lamun melek dimeremkan, Mbak. Tetap dimeremkan. Itu perlambang naon? Perlambang agar mata kita tidak hanya melek dunia, tetapi meremkanlah dari segala hawa nafsu dunia. Ya. Ayat tanggana mobilnya halus, mata kita melek sehingga apa? Iri, dengki, sewot dan hasud. Sing bener apa? Merem. Nggak usah dilihat. Semua itu hanya pemberian dan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang meninggal itu kenapa toh? Kok tangannya sedekap ya? Tangannya sedekap ya? Kenapa bapak gini ya? Ada nggak orang meninggal tangannya gini gitu? Nggak ada kan? Kenapa sedekap? Tanda apa? Bahwa tangan kita ini sejatinya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang selama ini mengaku, saya pang bisa nyangkul, saya pang bisa nangin naon, tak sejatinya cuman digerakkan ku Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sedekap, Bu. Ya, maka jangan sombong. Apapun yang kita rasakan, ini saya bisa gini, itu sejatinya tangan kita hanya digerakkan ke malaikat Allah, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang meninggal itu kira-kira ayat toh dibungkusnya pakai apa? Kain kaf? Kenapa nggak kain warna pink gitu? Kenapa nggak batik ya? Kenapa? Itulah, Bu, sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian takwa. Sealus-alusnya pakaian suci, bukan pakaian yang mahal, bukan pakaian yang modis, bukan
bukan pakaian yang dari mall, bukan, tetapi sebaik-baiknya pakaian yaitu pakaian hati yang suci, yang putih, yang bersih, yaitu bersih dari segala kotoran penyakit hati, yaitu pakaian takwa, hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bungkus kain kafan warna putih, bukan warna pink, bukan warna hijau, ya. Lantas sebelum dikafani dimandikan dulu ya. Kenapa kok kudu dimandiin? Padahal cuma bakal masuk ke dalam liang lahat. Sebelum kita berjumpa Allah, sebelum orang sadayana ketemu Gusti Allah, perlambang ayeuna diheula urang kudu ketemu di Gusti Allah. Dalam minum ketemu Gusti Allah, dalam duduk ketemu Gusti Allah, dalam masak ketemu Gusti Allah. Hati kudu sadar ada Allah dalam setiap apa. Ternyata untuk berjumpa Allah, raga kita harus bersih, apalagi hati kita juga harus bersih. Maka orang yang meninggal itu wajib hukumnya dimandikan. Lantas kemudian setelah dimandikan disolati ya Bu ya. Kenapa mau disolati? Ya, karena apa Bu? Itu perlambang. Lamun jalma sholat eta sejadina untuk bisa sholat sorangan, ya sih gak mayit eta. Untuk bisa sholat sorangan, orang bisa sholat, orang bisa ke masjid, pedah disolatkan ku Gusti Allah. Ya. Sejatinya lambang kenapa kok kita yang meninggal itu ada mayit yang meninggal itu disolatkan? Eta menunjukkan bahwa sholat itu sejatinya kita bisa sholatnya eta karena disolatkan ku Gusti Allah. Setelah disolatkan apa Bu? Dimasukkan dalam keranda. Bu, kenapa kok kudu dimasukkan keranda? Kenapa nggak langsung digotong aja? Ya, kenapa tetap dimasukkan keranda itu kenapa? Ya. Keranda itu perlambang bahwa itu adalah kendaraan untuk berjumpa Allah, untuk kendaraan yang namanya Islam. Ya, Islam itu keranda itu digotong oleh 4 orang. 1, 2, 3, 4. Yang butuh Islam bisa tegak itu karena 4 ilmu. Yang pertama ilmu syariat, ilmu torekot, ilmu hakikat, dan yang keempat ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu. Lamun kira-kira nyonggo itu cuma 1 orang syariat unggul bisa atau eta apa keranda bisa berjalan bisa enggak? Mual. Lamun syariat unggul jeung torekat unggul kira-kira bisa aja lempang eta keranda. Mual jomplang ya Bu ya. Maka butuh 4 orang, ya syariate dipelajari, ya torekote dipelajari, hakikat dipelajari, makrifat dipelajari, semua wajib dipelajari. Maka Bu, sing bisa longgar Selasa sore jangan ditinggalkan. Penting sekali, mumpung ilmu ini masih digelar, mumpung ilmu ini diijabah, diridhoi oleh Allah, ayo sing ngaji ilmu syariat, torekot, hakikat, makrifat menuju Allah Subhanahu wa taala. Lantas keranda itu kenapa kalau ditutup kain? Ya, ditutup kain ya. Lah kenapa harus tutup? Ya, tutupnya juga warna hijau. Hijau itu kesukaannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tandanya apa? Kendaraan Islam itu ditutup kain yang tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pertanda bahwa kendaraan Islam itu harus berlandaskan, harus bertutupkan tauhid, hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Lamun jalma untuk bertauhid, eta seolah-olah kita pakai keranda untuk pakai penutup. Kadele untuk mayitna. Kagorengan hati orang kadele ente. Aib orang kadele ente. Itulah Allah selama ini telah menutup keburukan kita, aib kita itu, maka kita harus bersyukur bahwa Allah sangatlah senantiasa adil bijaksana. Bu, lamun dosana kadele kira-kira era untuk orang. Dolan sama Mas Vicky di dia ya, so menyerekan pamajikan kadele gitu kan, mukanya jadi merengos gitu.
Kira-kira mun Allah nyen gitu kumaha? Orang era ya? Era. Lantas setelah pakai keranda naon Bu? Disawer ya? Apa puterin dulu ya? Puterin dulu eta maksudna Pak Bu, eta si keluargana kudu ikhlas bahwa dunia pasti berputar, ada hidup ada mati, ada hidup ada mati, terus sehingga takdir Allah harus diterima dengan hati yang lapang dan makanya disuruh muterin 7 kali atau berapa kali. Intinya hati harus mengikhlaskan bahwa semua dari Allah dan endingnya kembali kepada Allah Subhanahu. Terus kemudian nyawer ya Bu ya. Ya, nyawer itu bagus. Siapa bilang nyawer itu bid'ah syirik? Ya itu jamak pelit biasanya ya. Lamun enggak ngetoknya duit. Nyawer duit itu manfaatnya luar biasa. Ya, beras dimakan ayam bener nggak? Malmu Pak iya duit dicokotan ku budak let. Budak gede ayah. Budak gede seneng. Nah, makanya itu tanda apa Bu? Allah mengajarkan manungso, duit yang kau cari, koin yang kau cari, harta yang kau cari cuma nantinya tidak akan kau bawa mati, tetapi bermanfaat untuk orang lain. Diambil anak, diambil incu, direbut buat rebutan anaknya, rebutan ahli warisnya, pasea ya, ulah sampai gitu ya Bu ya. Harta peninggalan harus barokah untuk anak turunan kita semua. Pepelakan sawah padi pareh eta cuman apa? Hanya kembali kepada makhluk, dimakan ayam, dimakan saudara, tetangga, orang tuanya, anaknya, tidak akan dibawa ke alam kubur kecuali yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah nyawer apa? Diazani Allahu Akbar ya. La ilaha illallah, tanda sudah saatnya kamu kembali kepada Allah. Ayo menungso kabeh sadurunge mati, ayo ti ayenakmu masih hidup, kurang sadaya nak balik ke Gusti Allah. Caranya gimana? Gampang. Jadikan semua aktivitas naon baik, yang sholat, yang zakat, yang bebarik, yang sedekah bumi, yang nyangkul, yang nyeseh, naon baik, hati sadar bahwa kita bisa seperti itu karena Allah Subhanahu. Sadar tok sing dibutuhi Allah. Sadar bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ini makanan semua ini bisa barokah ya, bisa barokah, nunyin barokah, nu makan ke barokah. Itu syaratnya kalau enggak bismillah diakhiri alhamdulillah, itu syariatnya. Hakikatnya gimana Bu? Hati kudu sadar, keju dari asalnya dari padi ditanam tuh petani, menggerakkan adalah Allah yang memelihara, yang menumbuhkan setiap detik, setiap sentimeter, panjangnya menambah, itulah Gusti Allah melalui para malaikatnya sahadei. Hati kudu sadar seperti tadi bisa masak, bisa ngeretan bawang, bisa nyundukan naon itu cabe, tak lamun ti Gusti Allah saha lain orang-orang ke lain. Orang masih gak mayat tadi aja Bu, diakui sih gak mayat, entah bisa nanaon. Hati kudu ngakui, saya ge enggak sih gak mayat, entah bisa nanaon, lamun tak digerakkan ku Gusti Allah. Kemudian kenapa toh? Kok kudu dikubur manusia di tanah? Kenapa nggak dibuang ke leuweung wae? Kenapa enggak dibakar? Kenapa enggak dilempar ke laut ya? Kunaon ya? Kenapa kok Allah mengajarkan dulu ada Qabil dan Habil dibunuh, diajari kuburung gagak, kudu dikubur di tanah. Kenapa? Itu mengingatkan bahwa manusia sejatinya raga ini cuman asalnya dari raga. Dari tanah kembali ke tanah, ruhnya balik ke Gusti Allah. Lamunnya Allahnya, lamun tanya Allahnya kembali ke kerajaan kidul, balik ke kerajaan lor, balik ke kerajaan wetan. Kalau belum bertemu Allah ketika masa hidup. Nah, Bu, maka ayo sama-sama kita masih hidup terus rapatkan ya.
Saya tidak menuntut jenengan rajin ke masjid, enggak. Silahkan ke masjid, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Yang penting apa? Hati panjenengan semakin hadek, semakin baik, kurangi eta ghibah, mengomongkan orang lain, memfitnah, mendendam, mendengki, geus eta halal. Ya, protesan, ya, terus kemudian sewot, dengki eta geus saatna dibuang jauh, dipendem seperti dipendemna raga kita di dalam liang lahat. Terus kenapa ke orang meninggal itu dihadapkan ke kiblat, bener nggak? Itu tanda bahwa kita harus selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijenjer pakai kayu ya. Kayu naon arana eta? Lamun sudah arana naon eta? Ketep. Sehebat-hebatna apa? Ketep deh. Kayu naon terhebat di dunia dipasang di situ bakal ambles nggak akhirnya? Itu tanda sehebat-hebat kita menjaga raga ini pasti akan ambles juga seperti amblesnya meskipun sudah ditata oleh ketep terbaik pun. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Sadar hati semua pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa kok orang meninggal itu dikasih apa itu? Kijing. Apa Bu? Tenger. Tenger itu bertuliskan nama. Itu apa sadar diri Bu? Kita nanti manusia hanya akan meninggalkan binti siapa, lahir kapan, ninggale kapan. Cuman pertanyaannya, aran orang teh aran nu alus apa aran nu bedang? Meninggalkan nama baik atau meninggalkan nama maka ayo di ayeuna orang mengukir dalam kayu itu nama kita yang terbaik ukeun lah dengan apa? Hadik ke saudara, hadik ke tetangga, apa ngariung seperti ini, ngarumpul, ada kegiatan apa di dusun ya kita sengkuyung, kalau ada balik kampung butuh iuran, ulah gerundel ya Bu ya. Itulah dan ibadah kita kepada Allah. Sudah bukan saatnya lagi. Katanya pengen keluar dari dalam zaman gelap gulita menuju zaman terang beneran. Itulah ya, dengan peringatan Maulid Nabi maka lahirkanlah. Sekali lagi, dengan peringatan Maulid Nabi hakikatnya adalah lahirkanlah jiwa-jiwa Muhammad dalam hatimu sehingga melahirkan sikap yang terpuji, akhlak yang terpuji, yaitu akhlak yang senantiasa kenal Allahnya dan juga berbaik dengan sesama manusia. Maka muaranya apa? Simbar semakin bersatu, simbar semakin damai, simbar semakin ayem, sudah nggak mau lagi denger apa? Kemrungsing. Ya, saya tidak mau denger lagi simbar kemrungsing. Kayak omongan-omongan itu segera padamkan ya Bu ya. Saya tidak mau dengar lagi simbar kemrungsing itu namanya pi neraka, segera dipadamkan dengan api surga. Gitu ya Bu ya. Kalau ada yang provokator segera diingatkan. Ulah gitu jadi jalma urang ke masih jenuh kesalahannya. Itu ya Bu ya. Agar apa? Kita semakin simbar ini adem ayem, senantiasa keluar dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang lantaran agama itu yang dimaksud dengan syafaat Rasulullah. Itu bukan nanti di akhirat, bukan di ayeuna syafaat Rasulullah kudu kita gapai. Itu ibu-ibu ya, alhamdulillah ya kita dapat berkumpul seperti ini. Semoga senantiasa menjadikan barokah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mengajak kembali, ayo Selasa sore dihidupkan. Yang pengen ikut, alhamdulillah. Yang belum pengen ikut juga gak apa-apa. Tetapi kalau yang mempelajari ilmu syariat, thariqat dan ma'rifat agar hati lakunya lebih baik, maka jangan engkau sia-siakan di hari Selasa. Itu ya Bu ya, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Babung. Terus kemudian nanti setelah Babung ikrar, nanti doa ya Bu ya.
Ya, kita sedikit tawasulan sebentar saja, dilanjut dengan doa penutup, lalu kita tasyakuran apa yang sudah kita niatkan, yaitu tasyakuran yang pertama rehat kampung, yang kedua adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Demikian kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Akhir kalam billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak.